Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rinaldi, NIM 19091214438. Baiklah, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang tindak pidana ekonomi, yang mana ini merupakan bagian dari tindak pidana khusus. Sebelum kita memulai daripada inti dari tindak pidana ekonomi, maka izinkan saya untuk menjelaskan sedikit pengertian tentang hukum pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi memiliki pengertian sekumpulan peraturan di bidang ekonomi yang memiliki ketentuan-ketentuan tentang keharusan atau kewajiban dan atau larangan yang diancam dengan hukuman. Lalu, kita masuk kepada bagian tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi ini memiliki dua artian pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kita masuk kepada pengertian dalam arti sempit terlebih dahulu. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit ini yaitu memiliki pengertian yang terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitatif dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Lalu kita masuk kepada pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Di sini, tindak pidana yang selain dalam arti sempit mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang penyusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Lalu, tindak pidana ekonomi ini memiliki pengertian sendiri, yaitu kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi serta mempunyai sanksi pidana. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur-unsur tindak pidana ekonomi. Unsur tindak pidana ekonomi ini ada tiga macam. Yang pertama yaitu perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah. Yang kedua, ada perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan umum, bahkan khalayak ramai, yang tidak hanya kepentingan individual. Lalu yang terakhir yaitu ada perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain. Itu tadi merupakan unsur-unsur yang harus ada pada sebuah tindak pidana ekonomi sebelum kemudian kita memproses menentukan apa-apa saja menjadi sanksi dari tindakan tersebut. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.